Yuk kita sama-sama mencari rekam jejak gurunya Pak Jokowi dengan mencari rekam jejak gurunya para pembenci. Saya kasih tahu gurunya Pak Jokowi itu pertama Mbah Maimun Juber almarhum, lalu Mbah Maimun Juber almarhum gurunya Mbah Khalil Bangkalan Madura, Mbah Khalil Bangkalan Madura gurunya Syekh Subakir dari Tanah Suci. Syekh Subakir mewarisi ilmu dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sementara ini saya lepas dulu karena sifatnya nanti benci. Gurunya para pembenci Bapak Jokowi adalah pertama setan, guru keduanya adalah iblis, guru ketiganya adalah Dajjal. Dari mana datangnya Dajjal? Itu dari Israel. Makanya ceramahnya Pak Jokowi dengan ceramahnya pembenci beda. Pak Jokowi berkata, kalaupun kamu sakti jangan membunuh, kalaupun kamu benar jangan menyalahkan orang, kalaupun kamu bersih jangan mengatakan orang itu kotor. Beda dengan gurunya pembenci. Ceramahnya apa coba? Dengerin yang benar-benar ini. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, biar membusuk di penjara. Ini kata-kata Dajjal. Muslim tidak seperti itu. Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Hanya Dajjal yang mengajarkan seperti itu. Nah, ayo kita sadar, kembali ke jalan Allah. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Barang yang bernyawa semuanya akan mati. Lebih takut lagi yang satu ini di surat Ar-Rahman ayat 26. Kullu man 'alaiha fan, binasa. Apa yang ada di dunia ini akan binasa. Ayo banyak istighfar. Kita kembali ke jalan Allah. Kita sama-sama rukun damai sejahtera seperti sebelumnya. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datanglah hari ini Joko Widodo. Masya Allah, Masya Allah. Dihina, dicaci maki, dibilang PKI, dibilang setan, togut, anjing, babi. Gelar apa yang tidak dia terima hari ini? Hinaan apa yang tidak dia terima hari ini? Dendam apa tidak? Kalau misalnya korek kita dibilang PKI, loh, marah enggak? Hah? Dia pegang pistol, lalu ada orang bilang tuh PKI, kamu apa akan dia? Tembak. Tidak dengan Jokowi. Saya keliling dari ujung Sumatera sampai Papua, hampir semua pembangunan selesai. Kok tega-teganya orang menghina presiden sendiri? Ya karena saya akan pilihnya Prabowo. Jangan begitu. Bagi saya, kalau Prabowo menang, dia tetap presiden saya. Dan akan saya lupakan pilihan yang berbeda. Menang Jokowi, dia presiden saya lupakan pilihan saya. Itulah konsep Nahdlatul Ulama, dan itu konsep sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, memang tidak terhitung ya cacian kepada Pak Jokowi, tapi tidak ada yang dibalas dengan cacian balik oleh Pak Jokowi. Malah dikatakan cacian itu hal kecil, saya kerja saja. Pak Jokowi, saya ingin bertanya, terbuat dari apakah hati Pak Jokowi yang sungguh luar biasa sebagai bapak bangsa dan bapak mayoritas masyarakat Indonesia? Kenapa saya bertanya begitu? Ya, dikala bapak dihina dan disamakan dengan Qarun, bahkan Fir'aun, yang menghina bukan orang biasa, tapi seorang tokoh yang punya masa. Itu setelah berlalu, dengan kesabaran bapak hanya menyikapinya dengan senyuman yang menandakan ketulusan hati dan ikhlas dari bapak. Tapi kemarin ya, orang yang hina bapak dan menyamakan Fir'aun bapak masuk rumah sakit, di rumah sakit Sleman, Yogyakarta. Bapak menengok, membesuk, mengunjungi orang yang menghina bapak.
sampai ke rumah sakit, Bapak dengan tulusnya, dengan sabarnya tidak menanggapi masa lalu. Dan Bapak menganggap itu yang nakal, itu yang hina, itu yang baik. Semua masyarakat Indonesia ibaratnya adalah anak Bapak. Mencari seorang figur di Indonesia yang pemaafnya seperti Bapak belum tentu 10 juta atau 100 juta ketemu satu orang. Saya nggak habis pikir. Kenapa, Pak? Saya saja yang bukan dihina. Saya hanya pendukung setia Pak Jokowi. Melihat Bapak dihina, disamakan dengan Korun dan Fir'aun, saya tidak terima. Dan saya pernah membalas PT orang tersebut, bahkan sempat viral. Tapi Bapak yang bersangkutan tidak pernah merasa dihina. Dan dikala yang menghina sakit, masuk rumah sakit karena pendarahan atau kesumbat pembuluh darahnya, Bapak dengan tulus menyempatkan diri dengan kesibukan Bapak untuk meninggal. Sungguh luar biasa Pak Jokowi. Buat Mas Gibran sama Bapak Jokowi ya, kita bicara sebagai rakyat biasa ya di sini ya, video saya ini ya. Dengar sampai habis. Buat Gibran jangan pelunga-pelungu ya. Buat Bapak Jokowi, sudahi permainan ini ya, saya katakan ya. Jika Anda tidak mau diinjak harga diri sebagai seorang pencundang sama Roy Suryo, berani nggak adili Roy Suryo? Tuntut mereka dalam penjara. Dan lo Gibran, sebagai generasi Bapak Jokowi, sebagai cucu-cucunya ibundanya dari Bapak Jokowi, maukah kamu harga dirimu diinjak-injak terus? Jangan bicara sebagai wakil presiden, bicara sebagai harga diri. Ya, saya katakan di sini. Jika kamu punya harga diri, maruah keluargamu jangan selalu dipicak-picak orang yang tidak bermaruah. Tunjukkan kamu punya maruah, punya harga diri. Keluarga Jokowi punya maruah, punya harga diri. Ya. Sekarang Bapak Jokowi tidak menjabat sebagai seorang presiden, menjabat sebagai biasa. Dan kamu jangan berbicara atas sebagai wakil presiden. Kamu bicara soal rakyat sebagai biasa. Untuk itu berani nggak kamu menuntut Roy Suryo? Ini maruah keluarga ya. Saya bukan pendukung kamu, peminat kamu. Saya cuma mengagumi. Tapi saya akan membetulkan jika ada orang yang menginjak harga diri kita, terutama orang yang sudah mati, itu termasuk menginjak harga diri kita, menginjak keluarga kita. Sampai kapan keluarga Bapak Jokowi akan berdiam diri? Kalau berani, tuntut Roy Suryo sekarang. Yang emosi adalah masyarakat ya, tapi Mas Gibran itu malah mengucapkan terima kasih kepada Roy Suryo dan Dr. Tiva CS karena sudah datang ke makam dan mendoakan neneknya. Itu yang terjadi. Jadi masyarakat boleh emosi, tapi itulah bedanya. Pemimpin di level atas, hatinya juga itu luasnya, kapasitasnya jauh lebih besar ya teman-teman. Jadi bukan Mas Gibran tidak mau melaporkan ya. Kenapa sampai sekarang seorang Bapak Jokowi masih diam, masih tidak bergeming dengan sudah disebarkan berita-berita hoax tentang beliau, tentang dirinya? Ya kenapa? Asal kalian tahu, karena Bapak Jokowi logikanya main terus ya. Beliau tidak mau tunduk kepada manusia-manusia sampah dari partai politik yang sudah tidak lagi diperlukan di Indonesia. Ya, karena manusia-manusia itu dari golongan partai politik dulunya yang sudah tidak dianggap lagi, sudah tidak menguntungkan, sudah tidak punya kepentingan atau sudah tidak bisa lagi membangun negeri ini, partai itu. Ya, Pak Jokowi tidak mau tunduk kepada mereka. Mereka bilang, tunjukkan ijazah asli. Mereka bilang, Pak Jokowi koruptor dan lain-lain. Sengaja Pak Jokowi diam. Karena apa? Tidak ada gunanya, hanya buang-buang waktu dan energi saja. Ya,
meladeni manusia-manusia ex partai politik yang sampah, ya. Karena Pak Jokowi tidak mau tunduk. Kalau mau menunjukkan ijazah kan berarti tunduk pada mereka. Ntar udah tunjukkan ijazah, mereka lagi ngedit ijazahnya. Padahal Pak Jokowi sudah menyerahkan semua urusannya itu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UGM. Ya, dua statement itu ya, dua badan hukum itu sudah kuat sebenarnya ya. Ya makanya kita heran ketika ada yang mempertanyakan kenegarawanan Pak Jokowi hanya karena misalnya dia memberi pandangan atau komentar seputar politik. Di mana sih letak kenegarawanan Pak Jokowi? Ya dari diamnya itu ketika dia diserang dan difitnah, itu kurang negarawan apa? Jadi saya aneh juga ketika Pak Jokowi mengomentari haknya sebagai masyarakat untuk berpolitik, untuk berbicara isu yang dia concern di sana. Misalnya yang ditanya wartawan, dibilang dia tidak negarawan dan disuruh diam. Tapi kita bisa melihat ketika dia dicaci maki, gak ada tuh dia balas komen atau dia kembali menghujat. Ya, jadi itu bukankah bentuk negarawan? Nah, jadi kadang-kadang kalau sudah benci, kita tidak bisa melihat sisi baik orang lain. Ini sangat bahaya ya teman-teman. Ya itu video yang sudah kita saksikan, semoga ada manfaatnya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.